Apa on langsung 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita nikmat, akal, waktu, kesempatan, dan juga kekuatan untuk selalu bertumbuh dan belajar di kelasnya. Semoga diberkahi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan kita dalam menuntut ilmu. Oke, baiklah, mohon izin Ummu Nafis untuk memperkenalkan diri ya. Saya Ummu Nafis Sulastri atau biasa dipanggil Ummi Nafis atau biasa dipanggil Bu Nafis ya. Insya Allah akan membersamai kalian dalam belajar mapel bahasa Indonesia untuk persiapan UTBK gitu ya. Jadi semoga kita bisa selalu bersinergi, bekerja sama sampai nanti jadwal UTBK. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal, ya, mohon izin Ummu Nafis untuk menanyakan kabar kalian semua. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Oke, semua sudah sarapan? Alhamdulillah. Semoga skala kebahagiaan, semangat, dan kabar kalian hari ini di skala 10, prima, maksimal, dan super. Oke ya, kita mulai perjalanan pembahasan soal kita. Tapi sebelumnya, ayo kita bersama-sama berdoa supaya apapun yang kita pelajari kita niatkan sebagai ibadah. Oke, saya ulangi sekali lagi. Dalam belajar apapun, niatkan semuanya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Kita diberkahi dan mendapatkan cahaya dari Allah Ta'ala. Dan semoga menjadi penerang kita atau penerang di kehidupan kita nanti ketika kita meniatkan semua adalah ibadah. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas literasi bahasa Indonesia. Yang namanya literasi bahasa Indonesia itu pasti belajar bahasa Indonesia. Dan kalau bahasa Indonesia itu pasti ketemu yang namanya wacana atau teks ya. Dan kita mau fokus ke pelajaran membaca dan menulis, karena di soal kita nanti kita akan belajar tentang tanda baca dan kalimat efektif. Sudah paham ya semuanya tentang tanda baca? Tanda baca itu apa saja yang sudah kita pelajari di bahasa Indonesia? Ya, tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, petik titik, ya, banyak sekali tanda baca yang di bahasa Indonesia. Oke, tanda baca yang pertama yang kita pelajari kalau dari soal ini, maka secara sekilas tanda baca yang dijadikan soal adalah tanda koma. Ya, sebelum kita fokus ke tanda koma yang ada dalam soal, coba saya ingin menyampaikan pada kalian semua teknik atau trik ketika ada wacana atau teks yang panjang seperti ini. Maka kita gunakan dua trik, yaitu trik scanning dan trik screening. Scanning itu kita langsung ke kata yang dijadikan soal, maka harus baca soal dulu. Langsung ke soal yang tidak usah membaca wacananya atau teksnya. Jadi kita langsung baca ke soalnya, kemudian kita hubungkan soal tersebut ke kata yang ada di wacana. Itu teknik scanning. Screening itu membaca cepat dari awal sampai akhir secara cepat, kemudian langsung ke soal. Coba kalau pengalaman Ummu Nafis bahwa teknik yang paling jitu adalah scanning, langsung baca soal.
Jadi kita bisa langsung fokus. Oh, soalnya tentang tanda baca. Kita langsung ke wacananya. Kita baca kaidah penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, mau tidak mau kita harus baca satu demi satu. Ya, satu demi satu kalimat yang ada di teks. Satu, pada umumnya orang memandang obat sebagai sesuatu yang ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit dengan cepat tanpa efek samping. Penggunaan tanda baca di sini tidak ada yang salah, ya. Jadi benar penggunaan tanda baca koma di nomor 1. Kemudian nomor 2, semua obat adalah racun kecuali diminum sesuai dengan dosis yang diizinkan. Oke? Penggunaan tanda baca koma di sini juga benar. Tidak ada yang salah di kalimat nomor 2. Kemudian nomor 3, hal ini menyadarkan kita bahwa dalam mengonsumsi obat kita harus memperhatikan dosis yang tepat untuk kesembuhan yang diharapkan. Oke, kalau kita baca ada kejanggalan di nomor 3, yaitu penggunaan tanda koma setelah bahwa. Kata sambung bahwa atau konjungsi bahwa itu tidak perlu tanda koma di belakangnya atau di depannya, karena itu adalah kata sambung untuk mengeratkan atau menyatukan sebuah kalimat supaya terpadu atau supaya padu atau supaya erat maknanya. Jadi penggunaan penggunaan tanda baca koma setelah bahwa di sini adalah salah. Jadi kalau dicari jawabannya, kita sudah ketemu jawabannya di nomor 1, yaitu kalimat nomor 3. Jawabannya adalah C. Kita tulis di sini nomor 1 C. Oke, kalau sedang latihan kita boleh membahas nomor-nomor setelahnya walaupun sudah ketemu jawabannya. Tetapi kalau kalian nanti pada perang UTBK, pada soal sudah dihadapkan pada perang pada soal-soal UTBK dan jadwal UTBK, maka kalau sudah ketemu jawabannya langsung jawab aja, yang lain tidak usah dibaca untuk menghemat waktu. Karena kalau lagi UTBK waktunya terbatas. Begitu ya? Oke, paham semuanya? Sekarang kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 kita menggunakan trik scanning, yaitu langsung ke kalimatnya. Kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat. Semua sudah paham tentang kalimat efektif ataukah sudah pernah belajar kalimat efektif? Kalimat efektif yaitu kalimat yang mengungkapkan ide secara tepat. Kalimat yang mengungkapkan ide dan gagasan secara tepat, itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia secara tata bahasa, makna dan penulisan. Itu pengertian yang kedua. Jadi kalimat efektif di sini kita akan mencari, karena soalnya adalah kalimat tidak efektif, berarti kita akan mencari kalimat yang salah, baik secara tata bahasa, baik secara makna ataupun tanda baca. Ya. Oke, nomor 1, Wakil Ketua Kamar IKD Indonesia Bidang Pengembangan Pengusahaan Nasional Arsyad Rashid optimistis bahwa dunia usaha dan perekonomian Indonesia bisa bangkit kembali. Oleh karena itu, nomor 1 sudah betul, tidak ada yang salah di kalimat ini, insya Allah. Ya. Terus nomor 2, oleh karena itu Arsyad mengatakan bahwa Kadin mengajak seluruh pelaku dunia usaha di tanah air agar bahu-membahu dan bersinergi untuk melawan efek pandemi. Salah satu caranya adalah dengan mendukung vaksinasi COVID-19 dari pemerintah yang tengah berjalan. Nomor 2 dan 3 juga benar, tidak ada yang tidak efektif di sini. Oke, nomor 4, melalui gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah, kita yakin akan mampu kembali memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi, kata Arsyad. Dari tanda baca, dari kalimat-kalimatnya juga tidak ada yang tidak efektif. Nomor 5, demi mensukseskan. Oke, kata demi sama kata mensukseskan ini sudah salah di penulisan. Ya, demi itu kata sambung kalau di awal kalimat sebenarnya harusnya dihindari. Kata sambung di awal kalimat itu biasanya mengaburkan makna, mengaburkan subjek dan predikatnya. Maka sebenarnya seharusnya kalian hindari penggunaan kata sambung di awal.
gitu ya. Kemudian kata mensukseskan, kata dasar S ya, kata dasar yang diawali dengan kata S itu ketika ketika dilekati dengan awalan me atau mengalami afiksasi, maka harusnya luluh atau berubah ya, berubah hurufnya menjadi, bisa menjadi en, bisa menjadi bisa menjadi en, kayak gitu ya. Jadi menyukseskan yang betul, bukan mensukseskan ya. Jadi semua kata dasar yang berawalan K, P, T, S jika mengalami afiksasi ini luluh atau berubah. Ya, contoh kelola ketika mengalami afiksasi dari me, maka menjadi mengelola. P misalnya perhatikan, perhatian, perhatikan. Ketika dia mengalami afiksasi tambahan dari me, maka menjadi memperhatikan. Memperhatikan ya betul, bukan memperhatikan. Oke ya, memerhatikan. Begitu juga T, tali menjadi menali, S, sapu menjadi menyapu. Itu bukti bahwa kata dasar yang mengalami kata dasar dengan awalan huruf K, P, T, dan S ketika ada afiksasi atau proses pengimbuhan maka berubah atau luluh. Jadi kata mensukseskan yang betul adalah menyukseskan. Ya, kita sudah ketemu jawabannya di nomor 2, yaitu nomor 5 itu ada di option C. Oke, nomor 2 C. Oke, bisa dipahami penjelasan saya? Bisa dipahami pembelajaran kali ini? Kita sudah belajar kalimat efektif dan tanda baca. Tanda baca, koma sudah belajar, titik juga sudah belajar. Kemudian kalimat tidak efektif dan kalimat efektif, alhamdulillah juga sudah kita pelajari untuk pagi hari ini. Ya, nanti kalau ada soal lagi pembelajaran kalimat tidak efektif dan efektif, kalian harus sudah bisa. Apa itu efektif? Yang benar, tidak efektif, yang salah. Tanda baca yang benar dan tanda baca yang salah sudah kita pelajari juga. Oke? Terima kasih sudah fokus, sudah aktif dan selalu ingin belajar pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan nanti bisa keluar di ujian yang akan kalian hadapi. Oke, mohon maaf jika banyak salah, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tidak sesuai ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.